Selama sesi live ada yang bertanya, minta komentar saya tentang Nabi Luga Tambunan yang konon sudah pergi ke surga dan melihat Nabi Muhammad ada di neraka. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Ya, komentar saya bahwa statement dan pengakuan itu adalah subjektif, ya, berasal dari dirinya sendiri, di mana setiap orang bisa saja mengklaim dirinya nabi atau apapun, dan juga bahwa seorang nabi harus dibuktikan kenabian, yaitu mengenai apa yang dia katakan harus dapat direalisasikan 100%. Dan mengenai apakah dia pergi ke surga dan neraka, saya hanya percaya kalau ada foto selfie dengan Tuhan, saya percaya. Kalau enggak, saya enggak percaya. Bentar, sebelum pergi Bu, Ngaper Wisnu. Ini penting banget nih Bu. Apa? Bu, di channel YouTube Ibu, orang-orang mendoakan Ibu supaya Ibu mendapat hidayah dan masuk Islam. Itu gimana tuh? Gimana? Ya, lah gimana? Itu kan doa yang bagus tuh. Aku suruh komentar gimana? Dia mendoakan saya jadi muslimah. Itu muslimah tuh artinya wanita muslim yang beriman. Doanya bagus tuh. Kecuali mendoakan saya menjadi pencuri, perampok, penjara, pezina, itu baru salah. Jadi nggak apa-apa, doakan aja. Kan semua tergantung yang menjawab doanya. Tergantung beliau itu yang menjawab doa. Gitu ya Wisnu ya? Masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih Bu. Iya. Baik, kalau begitu saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan. Bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja, dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu. Karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama. Jadi jikalau ada nabi mengatakan Yesus itu tidak mati, atau bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi palsu. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu, jikalau kita melihat dalam kitab Wahyu, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi palsu dalam iman kekristenan. Dan yang paling mirisnya lagi adalah menurut kesaksian 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa nabi palsu itu akan menyangkal sang penguasa dan sang penebus dan karyanya di atas kayu salib. Jadi berhikmatlah dan belajarlah. Jikalau ada nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi benar tetapi memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka mereka itu semua adalah nabi palsu menurut iman kekristenan. Dan jangan ikuti lalu tinggalkan saja, karena tidak mungkin ada keselamatan dari nabi-nabi yang palsu. Katanya kalau misalnya
dalam kepercayaan umat Kristen itu, apakah Nabi Muhammad itu ada? Oh enggak, kita tidak percaya Nabi Muhammad. Umat Kristen tidak percaya itu. Terus Karena syarat Nabi itu yang pertama harus dari Israel. Nabi Muhammad bukan dari Israel. Yang kedua, Nabi itu harus ditabiskan dengan 2 saksi. Nabi Muhammad siapa yang menabiskan? Ya, itulah alasan kenapa kita tidak menerima dia sebagai Nabi. Gitu. Terus kalau misalnya Nabi terakhir di Kristen itu ada? Oh, Yesus adalah Nabi terakhir. Yesus punya 3 gelar. Yesus punya 3 gelar. Dia adalah imam dari jalur Melkisedek, karena kan Yesus adalah Mesias. Nah, Mesias itu artinya yang diurapi. Dan yang diurapi itu ada 3. Imam itu diurapi, raja itu diurapi, nabi itu diurapi. Nah, Yesus adalah nabi yang diurapi, tipologi Musa. Yesus adalah raja yang diurapi, keturunan Daud dari Yehuda. Dan Yesus adalah imam yang diurapi dari jalurnya Melkisedek. Gitu. Mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir? Saya telah mendengar pandangan seorang padri Yahudi mengatakan, akhir zaman akan muncul apabila semua keadaan telah aman semua. Orang telah kaya, tidak ada orang miskin. Waktu itu Nabi akhir zaman akan muncul. Apa jawaban Pak Ustaz? Ada buku yang amat sangat baik. Judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, Sejarah Agama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi. Dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Ghatafan. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan. Dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Ghatafan berkat Nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah Nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Husain padri Yahudi. Dan dia ingin tahu apakah ini Nabi terakhir itu. Dia intip dari balik pokok kurma. Manakala Muhammad SAW datang, Tala'al badru alaina. Yang lain menyambut Nabi Muhammad. Dia perhatikan dari jauh. Dia tengok tanda-tandanya. Selepas itu dia pun datang. Engkaulah Nabi terakhir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas itu Nabi robah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk ke rumah Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka, kamu kenal dengan Husain? Kenal. Siapa Husain? Padri kami. Siapa Husain? Anak orang baik. Husain adalah orang baik, anak orang baik, keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Husain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Husain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat, dan dia ada paling jahat di dunia. Kenapa Husain masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Husain melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan, masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam, nanti aku akan susah, aku akan miskin. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Nauzubillah, accident. Terjadi musibah, hancur muka anak. Lalu kemudian seorang ayah dan bunda datang ke hospital. Kami nak tengok anak kami. Betulkah dia yang kena accident? Nauzubillah. Belum buka wajahnya dah tahu ini anak kami. Dari mana? Dari jari kakinya. Buka jari kaki. Iya, ini memang anak saya. Dari mana puan tahu? Dari mana tuan tahu? Ini kaki anak kami. Mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Abu Talib menuju Busra, negeri Syam. Sebelum sampai ke sana, mereka berhenti sejenak. Lalu Bahira keluar. Bahira keluar daripada tempat suci. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Dia hanya beribadah saja. Tapi hari itu Bahira datang
Apa kata Bahira? Bertanya kepada Abu Talib, ya rajul, wahai lelaki, siapa anak kecil ini? Kata Abu Talib, ini anakku, hadha ibni. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Anak ini yatim, ayahnya dah mati sebelum dia lahir. Kenapa? Karena 3 tanda aku tengok. Pokok kayu bersujud, batu-batu bersujud, dan ada awan yang dari tadi menaungi dia. Tersenyum Abu Talib, ini memang bukan anakku, ini adalah anak saudaraku. Karena orang biasa berkata anak saudara itu anak kita juga. Anak saudara, anak kita. Rumah saudara, rumah kita. Tapi bini dia bukan bini kita. Ini siapa? Ini anak saya. Itu kan bukan anak ustaz. Itu kemana kan ustaz, anak saudara? Udah macam anak saya. Begitulah Bahira tahu bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal. Itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya sempurna, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya Abdullah 2 bulan. Kenapa mereka tahu? Karena itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saff, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi terakhir nanti dan dia bernama Ahmad. Kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di antara malaikat. Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia. Al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Dialah al-aqib, dialah al-hasyir, huwa Ahmad, huwa Muhammad, huwa Taha, huwa Yasin, huwa Khatim, huwa al-Fatih, huwa al-aqib, huwa al-hasyir, huwa al-hami. 99 ini nama-nama, tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tak beriman? Karena mereka berkeyakinan yang datang itu keturunan Ibrahim, tapi dari jalan nasab Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub, nama lain daripada Yakub, Israel. Maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara lelaki bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Mereka ingin nabi terakhir itu keturunan Ishak, Yakub, Yahuza. Sedangkan yang lahir terakhir ini Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay lah yang membina Darun Nadwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Cucu cicit keturunan daripada Adnan, Adnan keturunan daripada Ismail, Ismail anak daripada Ibrahim alaihissalam.